everyone, balik lagi sama aku, Ezma Verdakila. Nah, di vlog kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dasar-dasar dan apa aja sih manfaat dari public speaking. Tonton sampai habis ya. Nah, yang pertama itu ada pengertian public speaking. Nah, public speaking ini, itu tuh apa sih, gitu kan? Pasti kalian ada yang belum tahu kan public speaking itu apa. Nah, public speaking ini adalah kemampuan berbicara untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada audiens yang lebih besar dengan tujuan untuk menginformasikan, memotivasi, menghibur, atau menginspirasikan audiens. Nah, public speaking ini juga melibatkan bahasa tubuh yang efektif, intonasi suara yang tepat, dan kemampuan untuk mempertahankan perhatian serta membangun koneksi kepada audiens. Nah, selanjutnya itu ada dasar-dasar public speaking. Yang pertama itu ada percaya diri. Kenapa sih harus percaya diri? Karena dengan percaya diri kita tuh nanti di depan audiens kita akan kayak lost aja gitu, kayak jadinya kayak gak canggung gitu. Terus kalau misalkan kita canggung, misalkan kita tuh public speaker misalkan ya, terus kita di depan banyak orang gitu, terus kita canggung gitu, jadi kayak kelihatannya tuh kayak kata audiens tuh kayak, ih kok gitu ya gitu. Pasti ada aja ya, maksudnya ya emang harus memiliki percaya diri yang tinggi banget. Jadi kayak harus percaya diri banget gitu. Yang kedua itu ada menguasai postur dan bahasa tubuh. Jadi kalau misalkan kita ngomong di depan, misalkan kayak diem aja, kan orang juga kayak ngeliatinnya kayak gitu ya. Tapi sedangkan kalau misalkan kita ada bahasa tubuhnya, kayak misalkan mainin tangan atau kayak jadi kayak gitu, kayak senyum gitu ke audiens, terus kayak tatap mata gitu kan, kayak kontak mata gitu. Itu harus banget, karena itu membangun koneksi juga ya kepada audiens. Terkadang kalau misalkan audiens kayak ada kontak mata sama kita tuh, kayak dia tuh kayak jadi wah gitu kan, kayak jadi kayak gimana ya, kayak terbangun gitu, kayak untuk mendengarkannya gitu, kayak wah gitu, ditatap nih gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada kenali audiens. Yang keempat itu ada menjaga kontak mata, yang tadi ya. Ya, ternyata ini ada yang keempat. Ya itu ya, yang tadi yang kontak mata. Jadi kayak harus jadi nggak stuck di situ aja. Misalkan kayak teman-teman itu jadi kayak yang lainnya kayak pada gue nggak diinin ya gitu kan, kayak nggak dilihat gitu. Jadi kayak harus nyebar gitu, kayak ya baik teman-teman gitu. Jadi kayak gitu kan enak, seperti itu guys. Nah, aku juga masih belajar seperti itu ya, untuk membangun rasa percaya diri yang lebih tinggi ya di hadapan teman-teman perkuliahan, seperti itu. Ini juga ada nih berdasarkan referensi dari David Zarevsky 2018 gitu, tentang public speaking strategies for success. Tuh kan. Yang pertama itu ada analisis audiens gitu. Yang kedua itu ada struktur presentasi yang efektif. Mungkin dari PPT-nya gitu, yang harus menarik seperti itu. Terus kayak ya menguasai lah gitu. Terus yang ketiga itu ada penggunaan bahasa yang efektif. Terus yang keempat itu ada pengelolaan waktu. Jadi ya harus tepat waktu ya biasanya kalau public speaker tuh. Terus seperti yang tadi lagi, selanjutnya itu penggunaan bahasa tubuh. Jadi kita harus menggunakan ya bahasa tubuh kita, jangan kayak stuck kayak, iya teman-teman, jadi di sini saya ingin memberikan motivasi gitu kan. Kan kayak jadi kayak gimana ya, kayak flat aja gitu. Ini harus ya teman-teman apa kabar gitu. Terus saya juga masih belajar sih guys. Aku juga masih belajar. Terus selanjutnya itu konsisten dalam suara. Terus selanjutnya itu pemilihan dan pengaturan visual. Terus yang terakhir itu penggunaan hikmah dan retorika. Nah, apa aja sih manfaat dari public speaking ini gitu kan?
Pasti kalian bertanya-tanya gitu, apa aja sih manfaatnya gitu. Jadi tuh public speaking di sini tuh bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi kalau misalkan kalian mau percaya diri gitu, kayak banyakin terbang, banyakin jam terbang gitu kan, kayak ya harus sering-sering ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi dari situ kalian bisa kayak meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian. Dan yang kedua itu adalah modal untuk bisnis, kayak seperti yaitu seminar-seminar gitu kan sebenarnya public speaker gitu tuh lumayan loh guys. Siapa tahu dari kalian ada yang ingin bersedia untuk menjadi public speaker gitu, kayak membuka seminar. Ketiga itu ada menumbuhkan keterampilan kepemimpinan. Jadi dari situ kita kayak kan udah percaya dirinya dapat gitu kan. Biasanya kan emang kepemimpinan itu emang harus mempunyai percaya diri, keberanian gitu. Jadi ya itu bisa menumbuhkan keterampilan kepemimpinan gitu. Jadi dari situ kita banyak jam terbang, banyak ngomong di depan banyak orang gitu. Itu bisa menumbuhkan keterampilan kepemimpinan. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan kemampuan sosial. Yang kelima itu ada menyampaikan ide dengan lancar. Jadi dari situ kan kita pasti kayak sering-sering baca buku juga kan kalau misalkan public speaker gitu. Terus kayak kalau ada saran atau apa, dia tuh kayak udah mungkin ya idenya kayak gimana kalau gini aja, karena dia mungkin udah pernah melakukannya gitu, udah pengalaman gitu guys. Nah, yang terakhir itu ada meningkatkan pengetahuan. Jadi dari situ kan kita dari baca-baca, dari kayak kita ngomong gitu kan. Nah kan kalau misalkan kita baca doang, misalkan kita baca nih tapi nggak dipraktekin, itu sama aja kalau menurut aku. Jadi kayak kita baca, kita tuh harus praktekin juga. Biasanya kalau begitu tuh dapat sih, maksudnya pengetahuannya dapat langsung, kayak dapat aja gitu dibandingkan cuma baca doang. Jadi kayak misalkan baca ya harus dipraktekin juga, kayak misalkan belajar bahasa Inggris gitu, belajar doang kan, dipraktekin mah kagak gitu. Jadi kayak harus dipraktekin guys. Misalkan ya dipraktekin gimana, kayak ke temen deket gitu, ngobrol aja kayak pakai bahasa Inggris gitu kan, nyoba-nyoba. Kalau emang gak ada temen ya bisa lewat kaca gitu kan. Nah, sedangkan ada juga menurut Chumaison W 2020 ya, manfaat public speaking itu yang pertama itu ada meningkatkan profesional, kedua itu meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Jadi kayak kualitasnya jadi kayak naik aja gitu, kayak wih keren banget gitu. Emang menurut aku yang bisa public speaking tuh keren banget sih, karena emang dia dapat kepercayaan dirinya, dapat beraninya, dapat terus kayak ya pengetahuannya juga banyak banget gitu. Keren banget sih, keren. Jadi kayak emang itu meningkatkan kemampuan dan kualitas diri gitu guys. Terus yang ketiga itu memperluas jaringan, ya kayak yang tadi, kayak banyak koneksi aja gitu. Pasti kayak diundang-undang mungkin ya kalau misalkan kita jadi public speaker gitu. Terus kayak keren nih gitu, nanti diundang, banyak koneksi gitu, banyak jaringan. Nah, yang keempat juga yang kayak tadi tuh, meningkatkan rasa percaya diri. Benar guys. Yang kelima itu meningkatkan kemampuan mempengaruhi. Mungkin kayak ya itu biasanya emang kan public speaker ya, kayak misalkan yang ada di sosmed juga gitu kan, kayak motivator gitu kan, biasanya kayak ngasih tahu gitu. Terus kadang-kadang kita tuh kayak oh iya ya gitu. Nah, itu mempengaruhi guys. Mungkin cukup sekian vlog kita kali ini ya, tentang pengertian dasar-dasar dan manfaat public speaking. Ya mungkin cukup sekian ya. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.